Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas kembali sebetulnya ya, parallel simulation, tapi sekarang sudah agak kompleks ya. Kita terapkan untuk akuntansi nih ya. Antaranya salah satu siklus akuntansi kan menyusun neraca percobaan ini ya, worksheet ya. Ini kita pakai dengan teknik parallel simulation. Sekedar untuk mengingatkan kan parallel simulation ini dalam audit ya untuk mengecek sebetulnya pengendalian intern ya dari perusahaan klien kan. Klien ngasih data ke kita dan ngasih laporan akhir ya, berdasarkan data tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa aplikasi klien untuk mengolah data tersebut sudah bagus gitu ya, maka kita akan coba data tersebut kita olah, tapi bukan dengan aplikasi klien. Kita bikin sendiri dengan Excel ya, dengan simulasi paralel ya. Kita simulasikan misalnya untuk data yang sama, makanya disebut paralel ya. Apakah hasilnya akan sama ya, laporan-laporannya ya. Saldo akhir dari akun-akun yang ada gitu ya, yang ada sesudah kita lakukan pengolahan gitu ya, kita susun neraca. Nah, kalau kemarin kita hanya menyusun simulasi paralel untuk laporan manajemen lah ya, penjualan gitu ya, totalnya sama atau tidak gitu kan, atau rekapnya. Nah, kalau sekarang kita terapkan di akuntansi. Jadi bedanya di situ sih. Kita harus menguji apakah jurnal mengandung kesalahan atau sesuatu yang tidak valid ya. Jika kita menemukan hal yang tidak valid, kita harus menelusuri. Jadi sebelum kita lakukan simulasi juga kita cek data ya, karena kita sudah belajar validasi juga kan kemarin. Nah, sekalian validasi ini juga kita masukkan ya ke dalam teknik simulasi paralel kita ini ya. Nah, jadi ini gabungan simulasi paralel dan juga validasi. Jadi setelah selesai memperbaiki rekaman transaksi pada jurnal, barulah kita melakukan parallel simulation. Jadi kita cek dulu dan bahkan kita perbaiki sendiri ya. Nah, tapi perbaikan ini di lapangan nanti kita harus cek ke dokumen-dokumen sumber ya. Kalau di sini kita asumsikan saja ya, sesudah diinformasikan bahwa hasil cek ke dokumen sumber itu seperti apa. Nah, itu dokumen sumbernya tidak diberikan, tapi diasumsikan saja. Yang benar seperti apa. Nah, kita perbaiki ya data tersebut, baru kita lakukan simulasi ya. Jadi kita awali dengan nanti validasi ya. Nah, uji validasi atau validitas pertama menguji apakah ada jurnal ini transaksi tahun 2009 ya. Nah, cek dulu jurnal itu apakah ada di luar tahun buku tahun 2009. Nah, kira-kira kita bayangkan ini pakai filter ya, atau pakai ini ya, pakai if ya, logika ya, pakai fungsi. Jadi yang pertama yang kita validasi ya, apakah ada tahun buku di luar tahun 2009. Nah, ini kita terapkan validasi bukan saat user menginput ya, tapi validasi yang digunakan oleh auditor ya untuk mengecek data. Seperti telah dijelaskan sebelumnya kan, uji validasi itu ada dua. Ya, ada tujuan validasi itu ada dua ya, yaitu satu untuk memastikan bahwa yang diinput operator itu valid ya. Yang kedua adalah menguji apakah hasil inputan operator valid. Kita cek yang kedua. Dan yang satu yang harus kita cek itu ya, apakah ada di luar tahun 2009. Yang kedua, apakah ada akun yang tidak sah ya. Nah, ini menurut saya kalau user itu sudah menggunakan aplikasi, kemungkinan ada akun yang tidak valid itu tidak jauh lah ya, jauh. Tapi
eh, kita coba lakukan ini ya. Mungkin kebutuhannya untuk yang lain ya, yang lain bukan untuk aplikasi akuntansi gitu ya. Tapi karena kita pakai aplikasi akuntansi, ya kita anggap saja misalnya terjadi juga di aplikasi akuntansi ya. Karena di aplikasi akuntansi akun itu sudah tidak ada yang diketik ya, pasti sudah tinggal pilih dari ya sudah dilakukan kontrol validasi ya, kontrol input kan. Kontrol input itu agar tidak ada yang tidak valid ya, termasuk akun ini jangan sampai, kalau sudah dikontrol validasi kan tidak mungkin ada yang tidak valid ya. Tetapi kita ini lakukan ya uji karena Excel bisa melakukan ini, tapi di lapangan mungkin sudah tidak. Itu ya. Yang ketiga, menguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Nah ini juga sebetulnya di kontrol ya, kalau sudah jadi aplikasi, bahkan di Excel sendiri ya, si klien ya pasti sudah memastikan ya jurnal itu tidak ada yang tidak balance. Nah kita anggap sajalah klien itu masih sangat bodoh, mungkin ada yang tidak balance ya. Dan ya biar yakin aja juga kita kan. Terus keempat, apakah ada angka negatif ya di jurnal debit atau kredit. Ini juga mungkin 2, 3, 4 ya, sebetulnya 1, 2, 3, 4 ini kemungkinan tidak ya. Terus data ya, datanya tadi sudah saya share ya, sudah ya, latihan 034 sudah ya. Nah ini nanti karena akan diuji validasi dulu ya. Belum masuk di LMS ya, belum masuk di LMS-nya Pak. Belum masuk yang Excel-nya sama juga Pak. Ini ada 3 file ini ya. Nah, ini paparannya, kemudian ini Excel-nya ya. Baik, kalau sudah kembali lagi ke sini. Nah ini ya. Jadi datanya latihan 034. Nah ini kita akan lakukan 2 hal ya. Uji validitas dulu, dan kedua baru kita terapkan parallel simulation. Ya. Untuk Excel-nya kayaknya belum deh. Excel-nya 1. Nanti kita copy nih 4B 4C ini. Oh. Okay. Ya, 1 di copy jadi 4B, 1 lagi di copy jadi 4C gitu ya. Yang dikirim 034 saja, itu di rename jadi 034A. Atau tanpa A juga nggak apa-apa kan. Data asli 4B kertas kerja uji validitas, 4C kertas kerja uji akurasi neraca saldo ya. Nah ini sementara sama dulu ya, tapi kemudian kita yang uji validitas ini kita lakukan uji validitas ya. Mengecek 4 hal tadi ya. Mengecek 4 hal tadi. Pertama, apakah ada tahun selain 2009 ya. Ini kita filter nanti keluar. Nah ada di tanggal kan ya. Oh, ada 2019 ya, salah ngetik ya. Ada bukan 2009 tapi 3 Januari 2009 ya. Ini juga salah ketik ya. Dia tipe datanya bukan tanggal berarti kalau begini. Ada tahun yang tidak valid, ada data tanggal yang formatnya bukan tanggal ya, tapi teks. Ini metode 1 katanya ya untuk melakukan validasi uji validitas tanggal ini ya dengan filter. Nah metode 1 dilanjut ya, masuk ke datanya ya, masuk ke datanya yang 2019 ini kan. Jadi kita klik yang 2009, centangnya dihilangkan ya. Nah, yang 2019 dan yang 3 Januari 2009 ini tetap dicentang ya supaya tetap kelihatan. Nah kalau sudah begini menurut saya ini mestinya langsung saja diwarnain ya. Diwarnain ya, 4 dari sini ya yang salah. Diwarnain terus di copy aja sebagai pekerjaan pertama kita ya. Yang
di sheet yang baru ya. Barunya disebut aja salah tanggal gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian nanti memang hasil akhirnya adalah yang data asli itu kita copy, kita buat data baru ya yang sudah benar. Yang 2019 dan data teks ini sudah diubah. Nah, ini harus ada informasi tapi ya, informasi dulu yang menetapkan yang salah itu harusnya seperti apa ya. Jadi di sini disebutkan ini memang salah tanggal gitu ya, tahunnya ditulis 2019 padahal sebetulnya tahun 2009 ketika kita cek ke dokumen sumber ya. Jurnal voucher 007 itu 2009 ya, tapi kita ketik 2019. Nah, yang tanggal kita ketik teks juga salah ya. Ini sebetulnya harusnya 3 Januari 2009 bentuknya tanggal, datanya tanggal. Berarti kita harus ubah. Itu 2. Jadi ini kita lakukan 2 hal nih ya. Uji validitas, yang kedua adalah perbaikan data ya. Perbaikan datanya kita langsung lakukan di data baru ya. Kita copy juga data itu. Nah, untuk menguji tanggal ini juga bisa tidak hanya dengan filter ya, dengan rumus ya. Rumusnya kita ketik sama dengan year A2 gitu ya. Year A2 sama dengan 2009 ya. Ini tidak harus kita tulis if ya, itu seperti if ya. Jadi kalau year A2 sama dengan 2009 itu apakah gitu ya. Pertanyaan apakah tahun di sini, tahun di ini kan A2 ya. Year dari A2 ini apakah sama dengan 2009? Kalau benar akan nulis true, kalau salah akan false. Nah, nanti kita lakukan ya. Tapi hasilnya ini sudah kita bisa lihat di sini ya. Yang salah tulis 2019 ketahuan ya false ya. Tapi yang salah ketik jadi datanya teks ya, itu ternyata dengan dengan fungsi seperti ini, kita tulis seperti ini, tidak dianggap salah ya. Dia tetap bisa mengetahui bahwa ini sebetulnya tahun 2009. Jadi dengan cara ini ada 2 kesalahan yang tidak kita bisa ketahui ya. Itu yang tipe datanya dia salah tulis itu tetap akan dianggap benar sebagai tahun 2009. Jadi kurang akurat katanya ya di sini ya, dengan year A2 sama dengan 2009 dengan menggunakan rumus seperti ini, formula ini. Nah, ini kedua yang akan kita lakukan ya, uji validitas untuk ngecek tanggal ini ya. Dan untuk uji validitasnya ya. Tapi untuk untuk memperbaiki datanya sih 1 kali aja. Nah, yang kedua tadi kan selain tanggal ada akun yang salah katanya ya. Akun yang salah ini kita cek ya. Akunnya kan ada di sini di kolom C ya. Di kolom C. Nah, ini kita cek dengan VLOOKUP ya. Apakah akun di kolom C ini adalah akun yang sah gitu ya. Akun yang sahnya ada di mana? Nanti kita buat dulu referensi ya. Sudah ada referensi di sheet yang sebelahnya ya. Nah, sheet referensi itu akan menjadi referensi di VLOOKUP kita ya. Nah, nanti ditulis VLOOKUP kemudian referensinya. Nah, referensinya ini bisa dibaca di sini nih ya. Nanti kita praktekkan ya. Tapi sudah juga kan kita lakukan sebetulnya ya sebelumnya. Atau belum ya? Saya lupa. Kalau belum ya nanti kita lakukan bersama-sama ya. Intinya untuk VLOOKUP itu kita punya 4 ini ya. Lookup value, tabel array. Nah, tabel array itu adalah referensinya. Kode akun ini harus kita cek di mana apakah kode akun ini sah atau tidak ya. Nah, ini namanya referensi dari kode akun.
Dan kemudian referensi itu kan ngecek ini 1102 ya. Nah, ini kita ingin tuliskan apa di sini gitu ya. Jadi bisa kita ngecek apakah 1102 itu ada atau tidak, berarti kita tulis di sini 1 ya. Jadi di kolom pertama. Tapi bisa juga kita ingin 1102 itu nama akunnya apa ya. Nama akunnya misalnya di referensi itu ada 1102 itu adalah piutang. Nah, berarti kita tulis kolom keberapa di referensi itu, si nama akun itu. Itu tulisnya di sini. Kalau kolom pertama jadi kode akunnya 1 gitu ya. Kalau kolom kedua nama akunnya misalnya ya, berarti 2 kita tulis di sini ya. Dan ya bisa sampai berapa. Jadi kita bikin range-nya itu berapa kolom ya. Itu berarti hitungan kolomnya menjadi call index num yang akan kita panggil di sini. Nah, terakhir range lookup. Nah, ini penting juga ya. Lookup ini saya lupa. Masuk udah dijelaskan belum? Yang dari Excel itu saya pernah bikin sih, pernah ya. Kayaknya yang pernah saya share juga ya. Tapi saya mungkin tidak jelaskan langsung ya. Saya minta teman-teman bahas di kelompok kalau tidak salah ya. Itu bisa false, bisa ini ya, true ya. Jadi kalau true itu approximate ya, mendekati, asal mendekati dia anggap itu yang keluar ya nanti. Tapi kalau true berarti harus sama persis ya. Nah, ini karena kita ingin sama persis ya, kita pakai true atau 0 ya. True false atau 0. Kalau true berarti 1. Kalau aproksimasi pakai true. Nah, di yang saya share bahan ya, yang teman-teman bahas sendiri kalau tidak salah ya, sudah saya share. Ada tentang VLOOKUP ini. Itu ada contoh ya. Kalau aproksimasi itu bagaimana ya? Kalau misalnya yang ada itu adalah 7, 8, 9 gitu ya. Nah, tapi data yang kita cek itu adalah 6,8. Jadi 6,8 itu nanti kita ada 7 ya. Paling dekat kan ke 7 daripada ke 8. Nanti akan keluar ke 7. Nah, jadi meskipun tidak persis 7 ya. Tapi karena 6,8 itu dekat dengan 7, maka dia dianggap yang dekat ya. Yang 7 itu yang dipanggil. Nah, itu kemudian nah, yang tadi kesalahannya adalah ada akun yang tidak ada di referensi ya, akun 112 bukti jurnal JV 1112 gitu ya. Itu tidak ada akunnya ya. Nah, ini bisa di search juga di sini nih ya, NA. Itu di filter ya, di kolom H ini di filter tidak ada. Nah, yang NA ya. Nah, kemudian ke sebelahnya ini bagaimana 1102? Ini 0026. Ini JP 112. Ini bicara yang mana itu? Ini lain lagi ya. Ternyata terjadi kesalahan pembukaan, seharusnya pengisian kes kecil di jurnal sebagai berikut. Oh, harusnya 1101 gitu ya. Ini ditulis 1112 ya. 7 juta kan ya. Beda ya. Di sini kok di sininya 50.000. Ini nggak nyambung nih. Yang salah apa, yang dibetulkan apa ini ya? Nanti kita betulkan sendiri atau kita anggap hapus saja ya. Kita juga dihapus ya kalau tidak ada data. Tapi jadi nanti kurang ini ya. Setoran modal harusnya ya. Ini kok jadi nggak nyambung ini, mohon maaf nih. Saya belum cek tadi ya. Nah, itu nanti perbaikannya yang salah ya. Kita sepakati nanti seperti apa perbaikannya. Tapi tidak mengikuti yang ini karena tidak nyambung.
Nah, yang ketiga, menguji apakah ada jurnal yang tidak balance, ya. Nah, ini tujuannya mengetahui apakah ada jurnal yang tidak balance, total debit dan total kreditnya. Nah, sorot range C1 E47171 ya. Nah, ini debit kredit kan ada di sini ya. Nah, bikin pivot ya. Bikin pivot berdasarkan ini ya, nomor bukti ini. Kemudian masukkan nomor bukti di kiri, kemudian debit kredit di values ya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya di sini pound ya. Atau kita sum ya, kita ganti jadi sum, yang tadinya pound defaultnya kita jadi sum ya. Nanti hasilnya ini ada yang bedanya, kita tulis di uji balance gitu ya, apakah B4 sama dengan C4 gitu ya. Nah, nanti ada yang tidak sama, nanti keluar angka ya berapa yang salah. Ini tadinya B4, oh bukan apa B4 sama dengan, langsung aja B4 dikurang C4. Jadi nanti ada hasilnya ya. Kalau yang ada hasilnya tidak nol ya, berarti ada kesalahan. Nah, keperbaikannya ini, nah ini 29.000, nah ini jadikan 29.000 gitu ya. Terus 26.500, mana yang salah lagi, 6.500 jadi 26.500 ya. Yang 500 jadi berapa nanti kita cek ya. Ada nggak ininya satu-satu? Tidak disebutkan. Jadi nanti kita sepakati aja ya. Sepakati aja. Di sininya tidak jelas nih perbaikannya ya. Seperti yang tadi salah, kalau yang ini tidak jelas ya, tidak lengkap perbaikan masing-masing. Oh, karena di sini udah ada dikasihkan ya hasilnya, itu yang 4B-nya jadi bagaimana, yang 4C-nya jadi bagaimana gitu ya. Ambil hasilnya. Tapi mungkin kita bikin sendiri aja daripada cek ambil yang jadinya seperti itu. Oh ya, kalau di ujian nanti juga seperti itu ya. Jadi Anda sudah dikasih hasil jadinya gitu ya. Yang Anda diminta adalah untuk mendapatkan hasil jadi itu, biasanya ya di ujian soal yang sudah tahun lalu, semester lalu maaf, itu dimintanya ya harus begini, itu dapatnya dari mana saja. Yang salah, yang beda dengan ini berarti apa saja ya, diperbaikinya bagaimana, berarti kan kita cek yang benarnya bagaimana ya hasil akhirnya itu. Nah, berarti yang beda dengan jawaban yang benar itu berarti salah. Kita tinggal cek mana yang beda dan kita benarkan sesuai dengan jawaban yang benar. Itu ya yang ketiga. Nah, yang keempat, uji validitas, menguji apakah ada nilai pada debit atau kredit yang negatif ya. Nah, ini kita cek dengan data validation ya. Pilih desimal greater than or equal to 0 ya. Kita tulis debit kredit itu kita setting ya, nilainya greater than or equal 0 ya. Ignore blank di tidak dicentang. Ini apa lagi? Ini hasil tadi ya. Hasil tadi yang negatif ada dilingkari ini ya. Ini dilingkari kenapa? Ini ditambahkan ini ya, circle invalid data ya, nanti dilingkari.
Oh, ini karena teks ya, ada ininya. Jadi dia ditulis tapi bukan angka ya. Di datanya jadi teks. Teks itu biasanya ada segitiga di pojok kiri atasnya ya, seperti ini. Jadi dia akan di circle ya. Jadi cek data validation, kemudian circle invalid data ya. Nanti akan dilingkari. Nah, yang ini jelas ya, negatif ya. Nah, yang ini karena teks. Nah, nanti ini diperbaiki ya, dibenarkan. Jadi jangan negatif gitu ya. Kedua yang ini harus tambah gitu, tinggal ganti aja. Perbaikannya jelas. Nah, kemudian kita simulasi paralelnya. Nah, ini tinggal melakukan kita buat ini seperti kemarin ya, neraca saldo ya, neraca saldo dengan consolidate, dengan VLOOKUP ya, atau dengan SUMIF ya. Menurut saya sih langsung aja ini dengan apa? Dengan pivot ya, harusnya dengan pivot terakhir. Nah, kita tidak tahu ini sampai nggak ke sini nanti ya. Kalau tidak, saya jelasin yang ini di kelas sebelah ya. Kelas sebelah kita yang validasinya aja ya, validasinya. Ada pertanyaan sebelum mulai ngecek ke data? Kalau tidak ada ya kita coba langsung ya. Nah, ini 034-nya ini ya. Ini saya simpan di praktikum ini kan di sini ya. Nah, di sini saya pindahkan saja ke sini ya. 2021 pertemuan 6 gitu ya. FS Nah, 2021 ini ya. Saya buat lagi new folder pertemuan 6 gitu ya. Ini 034 ya. Nah, ini teman-teman langsung saja 034 sesuai yang diminta ya. Ini berarti yang kedua 034B ya. Kedua kan. Terus ketiga 034C ya, save as langsung. Nah, gitu ya. Itu kan dimintanya seperti itu tadi ya. Nah, ini di 034B ya, kita buka ya. Ini kan 034A tadi ya. Ini boleh kita tutup. 034B ini yang untuk uji validasi itu ya. Nah, ini ya. Jadi ikuti sesuai penjelasan atau instruksinya ya. Nah, ini yang pertama adalah diminta ini copy aja juga ya. Menurut saya sih ya. Create copy before sheet jurnal 29 ya. Harusnya di sebelah kiri. Ini kita tulis saja ya, rename menjadi uji tanggal gitu ya. Uji tahun atau. Nah, uji tahun ya. Ini jadi biarin dulu ya. Nah, yang ini yang kita kerjain. Nah, sebetulnya ini harusnya tidak ada filter ya, karena ini tadi saya udah mulai ada filter. Nah, yang di filter yang di sini. Ini yang kedua, untuk kedua nanti ya. Nah, yang ini yang kita filter ya. Jadi kita tahu bahwa Anda ngerjain ini mulai mana, itu sheet-nya sheet baru gitu ya. Kemudian ada tambahan, ini ada filter gitu ya. Jadi yang ini jangan dikotak-atik dulu ya. Ini kan asalnya seperti apa. Nah, yang Anda buat yang di sini.
Untuk apa ini? Sheet ini untuk uji tahun ya. Nah, ini Anda klik tadi sama ya dengan yang dijelaskan ya. Jadi tadi kita buat yang salahnya aja yang kita tunjukkan dulu ya. Nah, sama 4 juga kan. Pada tahun selain 2019 ya, 2009 dan ada teks. Nah, ini di sini ada pekerjaan ya udah aja begini ya. Jadi ada 4 gitu. Nah, Anda ubah yang 034C ya. 034C ini sama ya. 2009 keluarkan. Nah, ini Anda ganti kan. Tadi katanya ini kan ini yang perbaikan ya. Jadi yang perbaikan ini Anda ganti yang 2009 menjadi 2019 jadi 2009 ya. Nah, ini juga kita hilangkan supaya jadi tanggal. Jadi ini sudah bentar ya. Ketika kita select all lagi, kemudian kita cek lagi, sudah 2009 semua. Tidak ada yang 2019 dan teks. Nah, ini udah kalau di sini 4C udah perbaikan pertama kita lakukan ya. Perbaikan. Jadi nanti hasil pekerjaan teman-teman berdasarkan ini yang 4C ini ya untuk simulasi paralelnya yang sudah diperbaiki. Ini tapi baru perbaikan pertama kan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ya tolong nanti di kuis atau di ujian jangan sampai tidak tahu ya, tidak mengikuti instruksi. Saya soalnya repot nih kalau tidak sesuai instruksi ya, ngeceknya itu susah. Jadi ya akhirnya daripada saya ngira-ngira ya, Anda mengerjakan seperti apa, ya saya salahkan aja, saya salahkan aja gampang. Kalau tidak sama dengan yang diminta, ya salah. Gitu. Nah, ini ya, ini pertama. Nah kemudian kedua, apa tadi katanya? Sudah menguji tahun, menguji apakah pada akun ada yang beda ya. Nah sama ini copy juga dulu ya, for copy, create copy, kita simpan di before sheet. Uji tahun kan harusnya di bawahnya ya. Tapi kok tadi jadi di atas ya? Kalau sekarang saya disimpan di sini. Oh iya, jadi harus sebelum before sheet. Oh iya, before sheet bukan perkiraan. Nah ini kita rename lagi ya. Jadi sekarang uji apa? Uji akun ya. Tulis uji akun. Ini kalau perlu Anda kasih warna nih, tab color ya. Jadi jawaban Anda itu yang ini. Nah ini kan jadi uji tahun juga uji akun ini juga kita kasih tab color ya. Nah jadi saya langsung ke sini ngeceknya. Oh ini oke 4. Nah uji akun ini gimana? Tadi pakai VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP, uji akun. Nah, ini sama dengan VLOOKUP. Ini silakan, saya lupa tadi, teman-teman ngikutin ya. Bisa di Excel-nya dibuka juga sekalian ya. Kalau langsung praktek kan langsung bisa tahu ya masalahnya di mana. Saya stop share dulu. Pada ngikutin nggak? Ada laptopnya dibuka? Ya, ada yang masalah? Silakan kalau ada pertanyaan. Excel-nya filenya udah dapat semua. Ini Mas Riswell, pakai apa Mas Riswell? Nggak kelihatan di Zoom-nya.
Kalau pakai HP aja kan nggak bisa ya. Mas Rizwel, Mas Rafliansyah. Nggak jawab, nih nggak tahu nih ikut atau tidak. Mbak Farah. Rizwel baru ke toilet, Pak. Oke, ya. Mbak Farah, Iya, Pak. gimana? Mas Daniel, Ya Pak, ngikutin sampai mana? kami masih memahami yang ini sih Pak, di fungsi musik itu Pak, menentukan dia menggunakan sananya itu Pak. Mbak Nadia Eno. Kenapa? Videonya ada apa namanya? Ini kalau on cam putus-putus Pak suara Bapak. Saya belum bisa mengikuti. Oh iya, tapi berarti tidak on cam berarti bisa mengikuti. Karena nggak on cam jadi saya tanya sekarang. Itunya gimana? Saya tanya yang uji diikutin akun tadi sampai mana? pakai VLOOKUP ya Pak, tapi saya belum coba. Baru lihat tayangan Bapak tadi. Ya tolong ya, saya tidak bisa ngecek reaksi teman-teman kalau bukan di kelas gitu ya, pada paham atau tidak gitu ya. Saya tekanannya di perkataan saya saja gitu ya, di perkataan saya saja. Nah, sebetulnya saya senang kalau misalnya langsung ada yang bertanya gitu ya. Saya bicara begitu itu kenapa gitu ya, kan langsung sebetulnya Anda bisa potong tuh ya, Pak, kenapa Pak gitu. Nah, balik ya. Jadi ini kita coba uji akun sekarang ya. Uji akun itu tadi kita pakai VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP gitu kan, tulis ya. Nah, yang akan kita lookup itu yang mana? Dari kode akun ini kan, karena yang akan kita uji kode akun ini. Jadi kode akun ini apakah valid gitu ya? Ada tidak di daftar kode akun gitu ya. Nah, daftar kode akunnya ini kita masuk. Ini saya pakai ternyata titik koma sekarang. Kemarin koma. Saya ubah setting regionalnya. Nah, ini kan kalau tadi di sini ini saya harus masukin lookup value ya. Udah saya masukin. Sekarang di sini kalau pindah ke parameter lain pakai titik koma, saya kasih titik koma. Dia pindah. Isian berikutnya adalah tabel array ya. Tabel array itu referensinya ya. Lookup value kode akun ini akan dicari di mana gitu ya. Di bagian perkiraan ini gitu ya. Nah, kita punya bagian perkiraan yang valid ya. Yang isinya di sini hanya 2 kolom ya, yaitu kode dan nama akun. Jadi sebetulnya kalau kita sudah punya nama ya, ini langsung aja nama akun, nama range-nya ya. Tapi kita asumsikan kita belum punya nama ya, jadi kita dan memang belum ada kayaknya. Nah, kita sorot aja blok ya range-nya. Nah, ini kemudian titik koma lagi. Ganti sekarang jadi call index 6 ya, yang di tebalannya ya. Call index 6-nya kita mau di uji akun itu keluar apa? Keluar, karena ada 2 kemungkinannya, keluar kode atau keluar nama akun ya. Ya keluar kode aja ya, karena kita akan ngecek apakah kodenya sama ada dengan yang ada di situ ya. Jadi kita tulis di sini call index 6 itu 1 ya. Jadi kalau ini ada 2 kolom ya, berarti 1 itu ini kolom pertama, 2 itu ini ya. Jadi kalau kita tulis 1 berarti yang akan keluar adalah apakah C2 ini sama dengan di sini ya, di kolom di paling kiri dari range ini ya. Jadi yang harus dipastikan C2 ini ada di sini gitu ya. Tapi apakah yang akan dikeluarkan adalah ini juga atau yang lain itu bisa bukan yang ini gitu ya. Tapi pilih, kalau kita tulisnya 1 berarti pilih yang ini juga ya. Tapi kalau kita tulis 2 berarti yang akan keluar adalah yang ini, sejajar dengan ini. 11001 itu berarti kas kecil. Kalau 1102 berarti Bank BNI. Nah, kita ingin yang keluar adalah kode juga di sini. Jadi kita tulis 1. Terus koma. Nah, kemudian range lookup-nya ini kita kalau tidak kita tulis ya, berarti default dia akan aproksimasi ya. Nah, kan true approximate
ya. Kalau false, exact ya. Jadi kita ingin exact ya. Jadi kita tulis false atau kita kasih angka 0. Enter ya. Nah, jadi dapat 1102 ini di referensinya ada juga 1102 ya. Nanti 31101 ada nggak gitu ya. Nah, tapi sebelum kita copy ke bawah, ini pastikan dulu range tadi yang ini kan ya. Ini kita karena akan kita copy ke bawah, kalau di baris 2 akan turun ya, range-nya jadi ke A3 B5 jadi A3 B5 B-nya ganti nggak ya? Sama ya, akan turun jadi B55 gitu kan. Kalau di copy ke baris kedua ya, kalau di copy ke baris ketiga menjadi A4 B5 B56 gitu ya. Nah, supaya kalau di copy ini tetap A2 B54 kita kasih dolar ya. Nah, F4 sekali. Enter. Sehingga pas kita copy di sini tetap ya A2 B54 ya. Di sini juga A2 B54 ya. Jadi tidak ikut pindah. Nah, kita sekarang yakin kita copy sampai semua ke bawah. Nah, ini bisa cek nih. Ada semua atau tidak. Ini bisa difilter lagi. Harusnya ada yang enak ya. Ternyata enggak ada yang enak. Tadi di penjelasannya ada yang enak ya. Nah, ini ternyata tidak ada yang enak ya. Coba kita lihat di sini. Nah, menguji akun gitu ya. Akun 112 pada baris 53 tidak valid ya. Nah, yang tadi perbaikannya juga salah ini yang saya bilang tadi ya. Pada baris 53. 1112. Mana baris 53? Banyak banget ya. Oh, ada ya. Ini apa sih? Salah. Ini file yang mana? Bukan ya. Ini saya uji akunnya di sini ya. Oh, mana sih? 1101 1100. Oh, tetap ya, beda ya. Ada ya, benar sama kan? 11103 1101. Kalau tidak ada kan keluarnya NA ini sebetulnya ya. Baris 53 ini 11103. Kalau di sini, nah ini tertulisnya harusnya 1112. Ini udah keburu dibenarkan ya. Ini harusnya soalnya itu ini bukan 11103 tapi 1112. Jadi saya mohon maaf, ini saya ubah dulu ya. Harusnya tadi sebelum ya, jadi ada NA1 gitu ya. Nah, kalau teman-teman silakan sebelum diperbaiki, sebelum diuji akun ini diganti dulu jadi uji 112 supaya ada yang salah. Nah, jadi kalau ini ada yang salah satu ya, uji akunnya kita cek. Nah, ada NA gitu ya. Jadi sama dengan di sini kan. Pas di filter nanti ada NA di kan bawah. NA karena ini 1112 ya. Nah, ini harusnya dibenarkan 1112 ini
Nah, tapi ini membenarkannya salah. Oh ya, ini 50.000 pembentukan kas kecil. Nah, ini diganti jadi 11003 ya, bukan. Udah, ini benar ya. Tapi betulkannya bukan di sini ya. Tadi saya sampaikan ini tetap 1112. Nah, Anda perbaikinya di sini ya. Di sini 1103. Nah, ini udah kita benarkan ya. Jadi tadinya ini 11112. Nah, karena ini file 43C ya. 034C XLSX ya. Nah, ini berarti kita benarkan. 11103. 103. Jadi nanti kita bisa simulasi paralel dari sini. Karena ini sudah oke. Oke dari tahun dan oke dari akun ya. Nah, yang asli 034B ini ya, ini ada tambahan sheet uji tahun, uji akun ya. Nah, ini pun Anda bisa yang ini karena hasil uji akun itu adalah ini jangan lupa ya ke sayanya. Jadi yang Anda kerjakan ini langsung saja di select all, tampilkan saja yang NA saja ya. Oke, gitu ya. Jadi pastikan ini hanya tayang sesuai kesalahannya gitu ya. Yang salahnya saja ya. Jadi uji tahun Anda dapat 4 gitu ya. Uji akun Anda dapat 1. Itu jadi nilai saya ya. Jadi kalau Anda tidak bikin filter begini ya, saya tidak tahu Anda ketemu nggak gitu ya uji akun. Meskipun di sini saya tahu ada uji akun sudah ini ya. Tapi kadang saya nggak lihat ya. Anda sudah ngecek, sudah bikin VLOOKUP. Yang pasti saya tidak akan kelewat itu adalah Anda langsung juga di uji akun ini tampilkan hasilnya ya. Hasilnya adalah NA1. Ada 1 NA. Gitu ya. Nah, uji yang kedua. Ini tolong di bantu juga saya yang ngoreksi. Nanti teman-teman yang ngoreksi juga sama. Makanya saya ngajak teman-teman latihan ngoreksi kuis lah ya, supaya paham gitu ya. Kalau Anda mengerjakan itu bagus gitu ya, itu yang ngoreksi juga nyaman. Oke, itu sampai uji validitas kedua ya. Terus uji validitas ketiga saya lupa. Apakah ada jurnal tidak balance ya? Nah, ini kita kerjakan lagi, tambahkan di 034B ya. Nah, tidak balance itu langsung saja bikin dengan pivot ya, pivot. Kita pivot 3-4 kolom itu ya. Nah, pivotnya seperti ini. Mana pivotnya? Nah, ini nanti ya jadinya pivot. Terus dari pivot kita bikin uji balance ya. Jadi ini diterapkannya di 034B. Kita copy paste lagi ya, move copy, create copy sesudah uji akun ya. Jadi sebelum bagian perkiraan. Oke ya. Nah, ini kita ganti sheet-nya menjadi apa? Uji balance ya, uji balance. Balance. Kasih warna lagi ya, supaya ini membantu yang ngoreksi itu ya. Saya harus ngoreksi yang berwarna ini kan. Ini yang Anda kerjakan lah gitu ya. Anda warnain itu maksudnya. Nah, ini Anda bikin tadi apa? Pivot ya. Ctrl N sampai ke bawah. Nah, ini kan sudah nggak ada ya. Nah, ini insert pivot ya. Insert pivot. Existing worksheet aja ya. Location tadi di sini ya. Oke. Nah, nomor bukti di sini, debit, kredit gitu ya.
debitnya ganti menjadi saham ya, kreditnya juga kita ganti menjadi saham. Gitu kan? Nah, ini kalau mau di bisa ya. Ini setengahnya aja nih dari nggak kelihatan. Saya nggak bisa pakai apa namanya? Nggak tahu bisa nggak pakai Ctrl N di sini? Nggak apa-apa lah, diserot aja. Terus kita kasih supaya kelihatan angkanya ya. Koma. Nah, ini. Ya, kan aja kurang. Nah, jadi ini ya hasilnya. Nah, kita uji saldo nih ya. Kurangkan aja minus. Sorry, bener ya? Bener ya? Yang ada beda. Ya, salah. Sama dengan ini harus ditulis ya. Kalau di pivot itu nggak bisa begini aja nih. Tapi ditulis sama dengan J3. Nah, soalnya J3 dikurangi K3 gitu ya. Nah, baru keluar gitu ya. Baru keluar saldonya. Yang ada saldo berarti yang keliru ya. Nah, membenarkannya di mana? Cari J002, kemudian yang kedua J007 ya, 011 dan 014. Di sini di 43C. Jadi bisa Anda ini aja bikin ini ya, bisa sebelah-sebelahan ya. Nomor buktinya aja lah, tulis yang ada JP002 ya, JP002. Terus bagus juga, memang perbaikan ini juga bertahap ya. Kita bikin sheet perbaikan dari, tapi ya kelamaan ya langsung aja nggak apa-apa. Perbaikan dari uji tahun gitu ya, hasil perbaikan dari uji akun gitu. Tapi yang tahun ke bawah tuh aja. Terus 007 ya, 007, terus 011, terus 014. Oke, nah jadi di 43C ini saya punya yang keliru-keliru sekarang ya. 29.000, ini kreditnya 9.000 ya, ini kita ganti menjadi kreditnya 9.000 ya. Ini debitnya kita ganti jadi 26.500 ya. Nah, ini yang mana yang benar, 9.000 atau 9.500? Dicek ke soal tadi ya. Oh, nggak ada juga di sini, nggak kelihatan ya. Tadi yang saya bilang ya. Soal 9.000 nih, 900 ya. Jadi ini perbaikannya udah ada nih. Ada di sini ya. Tadi saya bilang nggak ada. Ada di bawah ini ya. Jadi tidak harus cek ke 43C yang benar. Tapi dari sini, dari tayangan ada di sini.
9, 26.500, 9.000 dan 6.500. Di sini kita ganti 9.000 ya. Ini harus 9.000. Yang ini menjadi 9.500 ya. Soalnya lah. Nah, kalau saya bilang tadi kalau perbaikannya mau per step ya, ini bisa. Jadi create copy oke gitu ya. Ini Anda bikin yang perbaikan di filter gitu ya. Jadi ini perbaikan apa di filter juga. Tapi filternya nggak bisa lagi ya. Filternya bisa berdasarkan nomor bukti sih bisa. Seperti yang ini ya. Jadi ini. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau tidak diminta ya. Boleh diminta. Itu perbaikan untuk validasi ketiga. Nah, terakhir kan validasinya adalah negatif ya. Yang negatif bisa lah ya. Kayaknya dengan data validation ini ya, terus circle data. Saya bahas di kelas sebelah aja.